Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak mendapat tugas penting. Abu Ubaidah merupakan sahabat kepercayaan Nabi. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan sosok panglima perang Islam yang sangat terkenal dan dipercaya oleh Rasulullah. Nama sebenarnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal bin Dabah bin Haris bin Fir al-Quraisy. Ia termasuk orang yang paling dahulu masuk Islam dan salah seorang dari 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan akan masuk surga. Pada masa penindasan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin meningkat, Abu Ubaidah bin Jarrah turut berhijrah ke Abyssinia, Ethiopia. Tetapi setelah mendengar kabar bahwa orang Quraisy telah masuk Islam, yang ternyata hanya berita bohong, ia kembali ke Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan berhijrah ke Madinah, Abu Ubaidah dan kaum muslimin lainnya bersama-sama berhijrah ke Madinah. Di kota ini ia dipersaudarakan Nabi SAW dengan seorang muslim Ansar, Sa'ad bin Muaz. Menurut versi lain dengan Salim atau dengan Muhammad bin Maslamah. Ia dikenal jujur dan setia, sehingga Nabi SAW menggelarinya Al-Amin atau Amin Hazihi al-Ummah, orang kepercayaan umat. Beberapa sahabat Rasulullah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Khalid bin Walid, Anas bin Malik, dan Aisyah binti Abu Bakar, meriwayatkan kejujuran dan amanah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah juga menjadi satu-satunya sahabat Nabi yang mendapat kesempatan bekerja dan berdakwah di luar Madinah. Abu Ubaidah juga menjadi pemimpin umat di Syam. Abu Ubaidah ikut berjuang dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan beberapa peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Perang Badar, ia terpaksa berhadapan dengan ayahnya yang berperang di pihak Quraisy. Ia berusaha menghindari ayahnya, tetapi karena ayahnya terus mengejar, akhirnya Abu Ubaidah melawan dan membunuhnya. Sifat Abu Ubaidah yang jujur dan amanah, membuat Rasulullah menunjuk Abu Ubaidah sebagai komandan dalam Perang Habat. Abu Ubaidah juga diutus untuk pergi ke Yaman mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di sana. Aku akan mengirimkan bersama kalian seorang laki-laki yang terpercaya, benar-benar terpercaya, kata Rasulullah saat hendak mengutus Abu Ubaidah ke Yaman. Abu Ubaidah dikenal juga sebagai komandan perang yang gagah berani. Abu Bakar As-Siddiq mengisahkan keberanian dan kesigapan Abu Ubaidah dalam Perang Uhud. Pada saat pasukan Islam menderita kekalahan dan tercerai-berai, Abu Ubaidah tetap bertahan menjaga keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendahului Abu Bakar memberikan pertolongan pertama kepada Rasulullah yang pipinya tertusuk 2 pecahan rantai besi. Ia mencabut rantai itu dengan menggunakan giginya, sehingga 2 gigi serinya tanggal. Abu Ubaidah ditugasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 40 prajurit Muslim memerangi kaum musyrikin di Zi Al-Qasah, kurang lebih 1 kilometer dari Madinah. Ia berhasil dalam misi penyerbuan ini. Ia pun ditugasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan yang terdiri dari kaum muhajirin pertama, termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab, untuk membantu Amr bin As dalam perang Zat As-Salasil. Ia memimpin 300 prajurit pasukan muhajirin dan Ansar, antara lain Umar bin Khattab, untuk menyerang perkampungan Juhainah di Kabaliyah yang terletak di tepi pantai Laut Merah. Dalam penaklukan kota Mekah, ia ditugasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 1 sayap pasukan bersama 3 komandan lain, yaitu Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, dan Sa'ad bin Ubadah. Abu Ubaidah berperan besar dalam pemilihan khalifah pertama di Sakifah Bani Saidah setelah Rasulullah wafat. Pada mulanya Umar bin Khattab ingin membayatnya, tetapi ia menolak dan menganggap Abu Bakar sebagai orang yang pantas menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga mengajukan 2 calon, yaitu Umar dan Abu Ubaidah, tetapi kedua orang ini merasa tidak pantas menyaingi Abu Bakar dan segera membayat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Jabatan pertama baginya pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah mengurus keuangan negara. Abu Ubaidah menetapkan gaji yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar agar Khalifah dapat memusatkan perhatian pada pemerintahan umat Islam dan meninggalkan pekerjaannya yang lama sebagai pedagang. Pada saat penyerbuan ke negeri Syam, Suriah, Khalifah Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi. Namun, ia tidak bersedia,
sehingga Khalifah menunjuk Khalid bin Walid. Ia hanya bersedia memimpin pasukan di Hims, Suriah. Dalam perang Yarmuk menghadapi bala tentara Heralikus, Abu Ubaidah menyerahkan pimpinan umum kepada Khalid bin Walid. Namun, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abu Ubaidah kembali ditunjuk menjadi pemimpin tertinggi pasukan di Syam. Di bawah komando Abu Ubaidah pasukan Islam dapat menaklukkan kota di Suriah dan Palestina, seperti Damaskus, Hims, Hama, Suriah Kisnisrin, Al-Ladikiyah, Suriah, Haleb Aleppo, Suriah, Antioquia, Suriah, dan Baitul Maqdis, Yerusalem. Kota Baitul Maqdis ditaklukkan pada 16 Hijriah, 637 Masehi. Penyerahan kota itu langsung diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab atas permintaan penguasa Yerusalem melalui Abu Ubaidah. Abu Ubaidah digambarkan sebagai seorang pemberani, jujur, dermawan, dan tidak gila jabatan. Ia tetap berperang di bawah komando Khalid bin Walid, sekalipun ia telah menerima penunjukan dirinya sebagai panglima tertinggi oleh Umar bin Khattab, sampai perang berakhir dengan kemenangannya. Khalid bin Walid, ketika disampaikan penggantian dirinya, langsung berkomentar, "Kita dipimpin oleh Amin, orang kepercayaan umat." Abu Ubaidah dengan rendah hati menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Khalid adalah pedang Allah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Ahmad. Terdapat beberapa kisah mengenai kedermawanannya. Suatu ketika Umar bin Khattab memberinya 4.000 dirham dan 400 dinar. Ternyata seluruh uang itu disedekahkannya. Pernah pula ketika kota Madinah dan sekitarnya dilanda kekeringan, sehingga Khalifah Umar menyurati para gubernurnya untuk memberi bantuan, yang pertama datang adalah Abu Ubaidah. At-Tabrani meriwayatkan, dalam kitab Al-Kabir, suatu ketika Umar bin Khattab memasukkan 400 dinar ke masing-masing pundi. Kemudian meminta pembantunya pergi ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengantarkan sebuah pundi dan singgah sejenak di sana untuk melihat Abu Ubaidah menggunakan hartanya. Ketika pesuruh tersebut sampai di rumah Abu Ubaidah, ia berkata, "Ada pesan dari Amirul Mukminin untukmu, gunakanlah ini untuk sebagian keperluanmu." Setelah mendoakan Umar, Abu Ubaidah berdiri dan memanggil seorang hamba sahaya. Ia meminta hamba sahayanya untuk membantu membagikan harta tersebut kepada para fakir miskin sampai tak bersisa. Kembalilah pesuruh itu kepada Umar bin Khattab, sambil menceritakan hal yang dilihatnya. Setelah itu, Umar memintanya melakukan hal serupa kepada Muaz bin Jabal. Maka, berangkatlah pesuruh tersebut menunaikan perintah Umar bin Khattab. Ternyata yang dilakukan Muaz pun sama, yakni membagikan seluruh uangnya kepada fakir miskin. Namun, karena istrinya melihat dari dalam rumah, Muaz pun memberikan 2 dinar yang tersisa untuk sang istri. Ketiga kalinya Umar menitipkan pundi, lalu meminta pesuruhnya untuk pergi ke tempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata Sa'ad pun melakukan apa yang dilakukan oleh 2 sahabat sebelumnya. Pesuruh itu pun kembali kepada Umar dan menerangkan pula apa yang telah dilihatnya. Lalu Umar berucap, "Sesungguhnya sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lagi adalah bersaudara." Kesederhanaan hidup Abu Ubaidah begitu mendalam sampai menyamai hidup seorang zuhud. Khalifah Umar melihat di rumah Abu Ubaidah hanya terdapat pedang, perisai, dan tombak. Umar memintanya untuk mengubah kehidupannya seperti sahabat lain yang memanfaatkan harta untuk dirinya. Tetapi Abu Ubaidah tetap bertahan dalam cara hidup yang amat sederhana itu, sehingga Umar berkata, "Semua kita telah diubah oleh dunia kecuali engkau, Abu Ubaidah." Abu Ubaidah merupakan salah seorang sahabat yang amat dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, istri Rasulullah, ketika ditanya siapa orang yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari para sahabat, Aisyah menjawab, "Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah." Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Abdullah bin Amr menyebutkan 3 sahabat yang berakhlak paling mulia dan amat pemalu, yaitu Abu Bakar, Utsman, dan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah disebut sebagai salah seorang sahabat yang dipercaya Nabi untuk mengajarkan Islam kepada para mualaf dan meriwayatkan 14 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah tidak lebih mementingkan dirinya dari orang lain, tidak ingin menyelamatkan dirinya dengan meninggalkan bala tentaranya.
Ia menegur Khalifah Umar yang tidak berani datang ke negeri Syam karena tersebarnya penyakit pes. Ia berkata, "Apakah Anda lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Seandainya bukan Anda yang mengucapkannya." Abu Ubaidah, "Benar, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah." Ketika wabah penyakit pes sudah menjalar di Amwas kurang lebih 4 kilometer dari Yerusalem, dan beberapa kota di Syam, Umar meminta Abu Ubaidah untuk meninggalkan daerah wabah. Abu Ubaidah tetap bertahan dan akhirnya diserang penyakit pes yang menyebabkan beliau wafat. Banyak riwayat menyebut letak makamnya, ada versi menyebut terdapat di Amwas. Ada versi lain menyebutkan makamnya di Gawar, Yordania, dan kubahnya dipugar oleh Sultan Baibars. Versi lain menyebut bahwa makamnya terdapat di Vil, Yordania, dan ada pula yang menyebut makamnya terdapat di Masjid Jami Al-Jarrah di Damaskus. Demikian kisah sosok Abu Ubaidah yang dihimpun dari berbagai sumber. Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.